Jamaah sholat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita luangkan waktu untuk mendengarkan nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini hadis tentang keutamaan berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi berbuat baik ini bukan hanya kepada orang yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia pun kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Mazazul ihsan illal ihsan, kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun." Barang siapa menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka ia mendapatkan pahala 1 qirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita takziah, bukan sekedar takziah, tapi usahakan di saat jenazah itu disolatkan kita ikut menyolati. Sebab kalau kita menyolati orang yang sudah meninggal dunia, di saat kita meninggal dunia pun Allah gerakan orang-orang yang masih hidup akan menyolati kita. Jadi berbuat baik itu sebenarnya kembali kepada diri kita. Kalau kita sekedar takziah, kemudian malah ngerumpi waktunya sholat jenazah nggak ikut sholat, nanti di saat kita meninggal dunia pun sama. Ya, di saat kita meninggal dunia pun sama. Orang-orang cuma hadir doang, tidak menyolati kita. Makanya pentingnya kalau kita takziah, di saat disolati kita juga harus ikut menyolati. Apalagi kalau yang menyolati sampai 100 orang, kata baginda Nabi akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan pahala orang yang menyolati jenazah ini mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man sahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Kemudian barang siapa menghadirinya sampai dikubur. Jadi bukan hanya menyolati, ikut mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Maka kata Nabi falahu qiratani, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kenapa kita dianjurkan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman? Karena di sanalah puncak-puncaknya seorang jenazah akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selama jenazah itu di rumah, walaupun berhari-hari, andaikan sampai 3 hari masih belum dimakamkan, belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Begitu sudah dimakamkan, maka ruh itu dikembalikan ke jenazahnya. Disitulah langsung ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggalnya Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'ad, seorang sahabat, maka beliau langsung menyolati. Setelah beliau menyolati, beliau langsung memakamkan, kemudian meratakan makam itu dengan tanah. Setelah itu beliau duduk sejenak, kemudian beliau membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian setelah beliau mengucapkan Subhanallah, sahabat yang mendengar ikut-ikutan Subhanallah, Subhanallah. Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat yang lain pun ikut-ikutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan La ilaha illallah. Setelah Nabi membaca Subhanallah dan Allahu Akbar, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa engkau membaca Subhanallah dan Allahu Akbar? Kata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini jenazah orang soleh. Namanya siapa? Sayyidina Sa'ad ibnu Mu'ad, seorang sahabat.
Itu jenazah orang soleh mau dihimpit oleh tanah, oleh kuburan, mau dihimpit. Ketika mau dihimpit, maka Nabi mengucapkan subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika itu langsung tidak jadi dihimpit. Yang menjadi renungan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenazah orang soleh seperti Sa'ad ibnu Mu'adz saja masih mau dihimpit oleh kuburan, apalagi jenazah kita. Maka di sini pentingnya orang yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman itu dianjurkan mendoakan sebelum jenazah itu ditinggalkan. Karena ketika selesai pemakaman, di saat orang-orang meninggalkan baru beberapa langkah, malaikat mungkar dan nakir langsung datang dan bertanya. Maka di antara supaya orang itu terhindar dari siksa kubur, ini kalau orang-orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini dalil, ya, dalil yang sangat sahih. Baginda Nabi sendiri membacakan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bahwa orang yang masih hidup membaca zikir yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu telah sampai. Kalau nggak percaya, coba aja meninggal dunia, nanti ustadz yang bacakan. Nanti kalau nyampe bilang insyaallah, kalau nggak nyampe ya nggak bisa bilang. Ini penting ya. Ya, kita bukan sekedar menyolati, usahakan kemudian sampai mengantarkan jenazah, jangan cuma ngobrol. Kebanyakan kita ini cuma ngantor, banyak yang ngantar, cuma ketika di saat mendoakan nggak ikut doa. Nah, ini kesalahan kita. Mazazul ihsan ilal ihsan. Ingat, kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Jadi kita berbuat baik bukan hanya kepada orang yang masih hidup, sampai yang sudah meninggal dunia pun dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Kalau kita ikut mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nanti di saat kita meninggal dunia pun Allah gerakan orang-orang yang masih hidup akan mendoakan kita. Di saat kita nanti dikuburkan, ya, maka orang-orang yang hadir dalam pemakaman ikut mendoakan. Itulah yang dimaksud mazazul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas kebaikan pula. Apalagi orang yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, kata Nabi mendapatkan pahala 2 qirot. Kila, sahabat bertanya, wamal qirotoni, apa itu 2 qirot ya Rasulullah? Nabi mengatakan mislu jabalainil azimaini, yaitu 2 gunung yang besar. Jadi pahalanya itu seperti 2 gunung yang besar. Kalau di sini Gunung Manglayang lah, mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Manglayang. Kalau di sini, karena di sini tidak disebutkan gunung apa, yang jelas gunung yang paling besar. Kalau sekedar cuma menyolati jenazah, cuma mendapatkan pahala 1 gunung. Kalau sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman ikut doa, mendapatkan berapa? 2 gunung. Milih mana? Mau 1 gunung atau 2 gunung? Ya, kita ambil 2 qirot ya, pahala 2 gunung. Dan ini semua itu akan kembali kepada diri kita, karena suatu saat juga kita yang akan meninggal dunia. Karena hidup ini cuma satu, menunggu giliran. Maka mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kita nanti ya kembali dari masjid ya dianjurkan untuk takziah. Apalagi sekarang ada yang meninggal, insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.